Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu terjadi perdebatan antara Bapak Pendeta Esa Soro dengan Ustadz Juma melalui media online. Dan saudara dalam Tuhan, dalam perbincangan itu, Ustadz Juma ketahuan memotong ayat Alkitab. Dia pikir Bapak Pendeta Esa Soro tidak jeli, padahal Bapak Esa Soro sangat jeli dengan ayat yang dipotong oleh Ustadz Juma, dan ini memalukan saudara dalam Tuhan. Dan kedua, ketika Bapak Pendeta Esa Soro menjawab pernyataan Ustadz Juma tentang mujizat Nabi Muhammad, moderator langsung membatasi Bapak Pendeta Esa Soro. Nah, saudara dalam Tuhan, ini lucu dan lumayan seru. Untuk itu langsung saja kita menonton videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan supaya semakin banyak yang sadar gitu loh ya. Nah, mari kita langsung melihat videonya sebelum kita lanjut pembahasan. Begini, saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manitama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di-mute. Ya, tolong di-mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 34 nomor 10. Sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa
yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi, berarti berulang diri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti ulangan 18:18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasul Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasul Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf, untuk teman-teman itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja gitu. Makasih sudah diingatkan. Oke. Itu poinnya Pak Suma, dia tercatat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama Pak Esra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Esra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian. Tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi Pak Esra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini, agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka tidak mungkin lagi ada Israel. Itu Yesus. Yesus kan dari Israel. Masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasul Muhammad SAW menundukkan kemudian Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke, yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu ada red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas mungkin beta akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Mute itu tolong dibuka mic-nya dulu. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang cuma larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak.
Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel ada dalilnya, yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat. Maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka, dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh. Karena setelah itu kan ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan, yang pasti bukan ditulis oleh Musa, karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan dalam saya tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih. Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah. Iya, mungkin untuk oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Tapi nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang. Kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Baik, saudara nonton, itu videonya kita sudah dengarkan ya, percakapan atau perdebatan antara Bapak Pendeta Esra Soro dengan Ustadz Juma. Dan dari percakapan yang ada di video tadi, setidaknya ada 2 poin yang perlu kita tanggapin bersama, saudara dalam Tuhan. Pertama, ketika Ustadz Juma memotong ayat Alkitab, dia pikir Bapak Pendeta Esra Soro bisa dikelabui. Mungkin Bapak Esra Soro bisa tidak tahu kalau dia memotong ayat. Padahal pada akhirnya, dan kita lihat di jawaban daripada Bapak Pendeta Esra Soro, Bapak Pendeta Esra Soro mengetahui bahwa Ustadz Juma ini memotong ayat, saudara dalam Tuhan. Ya, sampai diskak oleh Bapak Pendeta Esra Soro dan langsung bilang ke Juma kalau dia memotong ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, ini
lucu saudara dalam Tuhan ya, mencoba berargumen tapi tidak tahu tentang apa yang disampaikan. Ujung-ujungnya apa? Hanya comot dan copot ayat Alkitab saja. Ya, syukur-syukur Bapak Pendeta Esa Soru fokus dan jeli sehingga tahu kalau cuma ini potong ayat Alkitab gitu loh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, ketika Bapak Pendeta Esa Soru mencoba menjawab pernyataan Ustadz Juma tentang mukjizat Nabi Muhammad, lalu moderatornya langsung membatasi Bapak Pendeta Esra Soru, tidak kasih kesempatan kepada Bapak Esra Soru menanggapi pernyataan Ustadz Juma ini tentang mukjizat Nabi Muhammad. Entah apa yang terjadi saudara dalam, sepertinya moderatornya kelihatan ketakutan ya kalau Bapak Pendeta Esra Soru menjawab pernyataan Juma itu. Ya, kita tidak tahu apa yang membuat moderatornya tidak kasih kesempatan kepada Bapak Pendeta Esra Soru untuk menjawab itu. Sebenarnya kalau Bapak Pendeta Esra Soru menjawab itu lebih seru lagi saudaraku dalam Tuhan ya. Ya, kebenaran bisa lebih terbuka gitu loh. Sebenarnya dalam hal ini juga saya merasa kesel juga sih. Karena itu poin penting juga sebenarnya dalam perbincangan tadi. Karena yang mengawali pembicaraan ini Juma tentang mukjizat Nabi Muhammad. Jadi Bapak Pendeta Esra Soru sebenarnya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma ya. Dan bagi saya ini poin penting sebenarnya. Tapi sayang sekali moderator langsung membatasi Bapak Pendeta Esra Soru dan tidak kasih kesempatan sama sekali ya. Nah, kira-kira kenapa ya moderatornya langsung skak Bapak Pendeta Esra Soru tentang itu? Ya, kira-kira dia takut atau gimana lah ya? Ya, kita tidak tahu pasti. Tapi yang pasti ya dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Esra Soru ya. Ini jujur saya sangat menyayangkan ini ya, karena itu poin penting juga dalam perbincangan tadi ya. Ya. Dan saya rasa itu perbincangan lebih seru lagi gitu loh, lebih terbuka dan juga lebih memberkati gitu loh. Artinya belak-belakan ya tentang mukjizat-mukjizat para nabi ya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah yang sering terjadi. Ya, sebenarnya bukan hanya di dalam perdebatan ini terjadi hal-hal semacam ini ya. Di dalam perdebatan lintas agama yang lain juga sering terjadi hal yang serupa. Dan juga sebenarnya ada beberapa polemikus muslim yang sering sekali memotong ayat Alkitab ya. Demi apa? Demi mengelabui pikiran umat Kristen. Akan-akan ayat Alkitab itu salah gitu loh. Padahal mereka hanya comot dan copot ayat saja ya. Salah satu contoh nyata dan sudah jelas di video tadi yaitu Ustadz Juma ya, mencoba mengelabui Bapak Pendeta Esra Soru dengan memotong ayat Alkitab. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan menolong Bapak Pendeta Esra Soru sehingga Bapak Pendeta Esra Soru jeli terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma dan langsung menjawab tuduhan itu ya, mengatakan bahwa Ustadz Juma memotong ayat Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan dan komentar yang memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.